mati. Banyak yang komplain seperti itu. Ikan yang luka, kemudian airnya juga tak ganti setiap hari. Terus ada juga karena loncat, dia kering, lendirnya kering, itu biasanya langsung mati. Ini mati ketiban tangga, ketiban tembok, dan lain sebagainya ya. Halo teman-teman, selamat datang di Sansan TV. Oh iya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sansan TV. Dan hari ini aku masih ada di Lensfish. Lensfish itu toko yang sekarang tak pegang. Dulu dipegang sama temanku, sekarang tak pegang. Dan ini ada di Jalan Besi Jangkang kilometer 1, teman-teman. Kalau orang Jogja pasti tahulah kilometer 1 di Jalan Besi Jangkang dekat UII itu di mana. Kebetulan aku itu lagi ini, teman-teman, lagi mau nurunin ikan peonan. Jadi ikan peonan itu pre-order langsung dari importir, teman-teman. Kalau beberapa hari yang lalu aku nurunin Stewarti, kalau sekarang aku rencananya pengen nurunin Auranti, teman-teman. Kebetulan karena sekarang itu kan lagi musimnya Auranti ya. Kalau kalian lihat di TikTok itu kan ada salah satu akun importir, dia sering masukin ikan-ikan cana. Dia sampai datang ke India pengen, aduh sorry ya kalau berisik, jadi tak terusin lagi. Dia sampai ke India cari ikan cana khususnya Auranti. Dia pengen lihat habitatnya seperti apa. Kemudian ikannya sudah mulai berdatangan nih, teman-teman. Nah, yang sekarang itu Aurantinya itu malah size-nya kecil-kecil. Kemarin tuh sampai size 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm. Dan harganya pun lumayan, teman-teman. Maksudnya lumayan itu ya mungkin di kisaran 300 sampai 400-an lah ya. Dan kalau untuk CB-nya, karena sekarang itu ternyata Auranti sudah bisa di breeding, teman-teman. Wah, respect aku sama orang-orang yang bisa membreeding cana Auranti. Kayaknya yang punyanya Fajar Arif itu juga dia akhirnya proven, teman-teman. Cuma harganya masih ya lumayan mahal ya. 4-5 cm atau 6-7 cm itu masih sekitaran 450-an apa ya. Itu masih size kecil. Nah, jadi karena CB-nya itu masih lumayan tinggi, akhirnya orang pada beli yang ikan peonan, ikan impor langsung dari India. Cuma masalahnya itu ya seperti yang sudah-sudah, itu banyak ikan peonan yang bermasalah, teman-teman. Datang dalam kondisi tidak segar bugar, tidak bagas waras, terus banyak luka, akhirnya berjamur, tidak mau makan, mati. Banyak yang komplain seperti itu. Apalagi sekarang ini banyak size-size kecil ya. Dulu aku sering nurunin ikan peonan Auranti PO itu sekitar mungkin 15-17 cm, itu pun agak susah, teman-teman. Misalnya yang datang 20 pasti ada yang mati. Karena memang kondisi ikannya itu beda-beda. Nah, kalau yang sekarang 4-5 cm, 6-7 cm itu aku mulai lihat di postingan di Facebook itu sudah mulai banyak yang tanya cara penanganan ikan peonan, terutama Auranti itu seperti apa. Oke, kan ini aku spill ya. Spill gimana caranya untuk sesuai dengan pengalamanku, gimana caranya untuk mentreatment cana-cana Auranti yang baru datang atau cana Auranti PO, teman-teman. Yang pertama, kalian harus single tank. Sorry, lihat dulu. Oh, nggak ada customer. Oke. Jadi harus di single tank. Single itu kalian bisa kayak gini nih, teman-teman. Ini contohnya aja. Jadi kalian bisa sekat-sekat, disekat-sekat. Nanti kasih, nggak usah pakai pasmal, nggak usah pakai substrak. Kalian kasih satu, jangan diombyok, teman-teman. Jangan diombyok. Terus kemudian kalau kalian punya ini kontainer, bahkan ada yang, kalau kalian tahu ini box styrofoam yang buat anggur itu kan ada tutupnya dan bolong-bolong. Nah, itu kalian bisa masukin di situ. Untuk obatnya sendiri aku ada beberapa rekomendasi yang aku jual di sini juga. Nanti aku spill, aku share seperti apa obat-obatnya. Kemudian udah di single tank, dikasih obat. Nah, itu pakannya cacing, teman-teman. Pakannya cacing. Biasanya ikan-ikan peonan itu jarang langsung mau makan. Jadi pakan cacing itu dia bisa
memperbarui apa ya, tenaga, karena kan dingin kan. Kalau menurutku cacing itu sifatnya dingin, nggak kayak ular Hongkong atau ular Jerman teman-teman. Nah jadi masukin, kalau udah mau makan alhamdulillah itu peluang hidupnya bisa sampai 80-90% itu teman. 10% kalau ada gempa, bencana alam dan sebagainya itu bisa mati ketiban tangga, ketiban tembok dan lain sebagainya ya. Itu kalau udah makan, udah lahap makan, insya Allah dia akan sehat teman-teman. Tapi kalau yang tidak mau makan itu agak susah. Nah aku dulu pernah auranti jumbo sekitar 35 cm, parahnya minta ampun, itu aku obatin, ganti air setiap hari. Ganti air setiap hari, aku dulu pakai akriflavin teman-teman. Akriflavin, ganti air setiap hari, lukanya tak bersihin, nanti tak tetesin di badannya yang luka itu. Terus ada juga yang pakai heater ya, walaupun agak sedikit tricky ya, agak sedikit riskan karena kan katanya auranti itu kan di air yang dingin, tapi dia bisa tahan kok sampai mungkin 24-25 Celcius dia tahan teman-teman. Jadi nanti kita tinggal atur pengaturan suhunya mau dikasih yang berapa. Oke, nanti aku share seperti apa obat-obatnya untuk ikan peonan ya, biar kalian tidak bingung, tidak tanya ke sana ke sini ketika kalian ngelihat ikan peonan kalian kok lesu, tidak mau makan. Oke, yuk kita ke tempat etalase, karena aku simpannya di etalase, tak share seperti apa. Oke teman-teman, kita sudah sampai ini di tempat kasirku. Karena sekarang di Lens itu hampir setiap hari yang jaga aku dari tutup sampai malam. Buka dari jam 11 sekarang sampai jam 8 malam. Oke, aku spill ya. Yang pertamanya ada di sini di etalase. Ini yang kalian sudah sangat tahu. Ini ada Meltin Blue teman-teman. Ini ada Meltin Blue, itu obat biru. Itu biasanya digunakan untuk ikan-ikan yang berjamur kayak white spot, atau kalau enggak untuk jamur kapas. Jamur kapas itu jadi ikannya luka, nanti tumbuh kayak serabut-serabut mirip kapas itu teman-teman. Nih, nah untuk cara pakainya sendiri nih, kalian tinggal tetesin di tank akuarium kalian. Bisa 1 drop untuk per 4 liter air, atau 1 tetes untuk 6-8 liter air teman-teman. Nih, ini yang obat biru nih, dikenalnya obat biru. Lanjut lagi, ini yang mungkin banyak orang yang sudah tahu juga, ini akriflavin HCl teman-teman. Ya walaupun ini dalam bentuk cair ya, kalau dalam bentuk bubuk ada, cuma kayaknya lebih mahal deh, dan mungkin kandungan obatnya dia lebih pekat teman-teman. Sementara ini kan sudah ripekan ya, sudah ripekan seperti ini. Dan biasanya memang ini yang best sellernya ini. Setiap orang biasanya kalau untuk ikan kena jamur white spot, sisik nanas, atau jamur kapas seperti yang aku sebutkan tadi, ini pakai akriflavin HCl seperti ini. Dan harganya pun juga lumayan murahnya, antara 10.000 sampai 15.000 ya. Bahkan ada yang jual mungkin di marketplace, ada yang mungkin 8.000, 9.000. Dan ini kalau misalnya kalian ngasihnya agak banyak pun oke teman-teman, ini tidak beracun, cuma tetap dalam dalam dosis yang wajar ya. Enggak 1 botol gini kamu taruh di dalam tank 50-30-30 ya, lumayan bisa bikin ikan kalian ngap-ngap ini. Oke, ini yang akriflavin HCl. Terus ada lagi kalau untuk di kolam, dan bisa sih juga untuk diaplikasikan di dalam tank. Ini ada Red Blue Dog teman-teman. Red Blue Dog ini untuk anti jamur, parasit, bakteri, antivirus, kuman, luka, atau kutu. Walaupun ini sebenarnya untuk ikan-ikan yang ada di kolam. Kalian bisa lihat sendiri, ini ada ikan gurame, ada ikan patin, lele, nila, ada lobster, udang, ikan koi. Tapi bisa juga diaplikasikan di dalam tank dengan dosis yang disesuaikan teman-teman. Nih, terus ada lagi nih yang lumayan agak mahal ini.
Bentar ya, aku ada beberapa ini sampai lupa barang-barang yang tak jual itu seperti apa. Nih, ini ada biotik ekstra nih teman-teman, biotik ekstra. Ini juga untuk mengobati, kalian bisa lihat sisik merah-merah ini, atau Vinroot, atau jamur kapas. Ini kan kalian bisa lihat ini jamur kapas kayak gini. Ini juga bisa untuk ikan PO kalian. Nah, nih yang ini. Terus ada lagi, ini ada biotik. Kalau ini kan biotik pakai K, ini biotik pakai C. Ini juga bisa untuk badan merah. Biasanya kan sisi-sisi yang ada di dalam ikan cana PO nanti kan kadang ada luka, sisiknya sampai merah-merah memar, itu juga bisa. Sirip rusak, sisik rusak, insang putih, dan dropsy teman-teman. Nih, untuk pemakaiannya sendiri kalian bisa lihat ini lama pemakaian, ganti air kurang lebih 90%, beri obat lagi bila perlu. Ini dosis 5 gram untuk 500 liter air. Jadi lebih obat ini lebih pekat dari akriflavin yang botolan tadi ya. Dan harus disesuaikan dosisnya. Untuk 1 kali 24 sampai 48 jam. Jadi rata-rata obat kayak gini itu pengaplikasiannya itu 1 hari teman-teman, 1 kali 24 jam atau 2 hari. Jadi setiap kita kasih obat, nanti 1 hari airnya ganti, dikasih obat yang baru lagi. Nah, ini kayak gini. Terus apalagi ini ya? Oh, ini ada kutu blas. Nah, kutu blas itu untuk kutu-kutu kayak kutu jamur. Terus ini ada cacing kayak gini teman-teman. Ini bisa. Terus ada lagi ini PK teman-teman. Ini obat PK, obat ungu warnanya. Cuma biasanya untuk ikan-ikan yang sudah lumayan parah, misalnya kayak ini angkat lendir. Biasanya kan ikan peonan gitu kan, dia badannya putih-putih, disekujur badan, sisiknya gitu. Biasanya lendirnya pada keluar. Nah, ini pakai PK. Cuma kalau ini lumayan keras teman-teman, tidak bisa diaplikasikan untuk 1 hari apa 2 hari. Jadi cuma beberapa menit. Misalnya ikan kalian luka, nanti ini taruh di tempat yang lain, di ember misalnya, ikannya celupin beberapa detik aja, beberapa detik celupin, udah gitu doang teman-teman. Ini pakai obat PK. Terus ada lagi ini yang lumayan, ini Quarantimed teman-teman. Ini lebih agak lebih pekat daripada yang bubuk-bubuk tadi ya. Ini pengaplikasiannya ini 1 gram untuk 100 liter air. Nah, kalau untuk yang biotik ekstra tadi kayak mana tadi ya? Biotik ekstra. Oh, ini biotik ekstra. Ini kan untuk 5 gram untuk 500 liter air. Nah, sementara kalau yang ini 1 gram untuk 100 liter air. Podo wae sebuli. Cuma yang ini 5 gram untuk 500 liter, ini 1 gram untuk 100 liter air. Nah, ini selama 3 hari dapat diulang jika belum sembuh teman-teman. Ini juga untuk karantina. Biasanya kalau aku ikan-ikan ikan-ikan hias yang baru datang, biasanya kan kalau ikan hias itu di Jogja biasanya dari Tulungagung atau Blitar. Biasanya aku pakai Quarantimed untuk karantina. Ikan baru datang aku kasih itu teman-teman. Nih. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah itu ya. Tapi memang untuk yang lebih ininya ini biasanya pakai ini teman-teman. Ini sudah lumayan lebih dari cukup lah untuk pakai akriflavin kayak gini nih. Ya, karena harganya juga murah. Terus tinggal tetesin. Kalau yang model-model bubuk kayak gini kan harus sesuai dosis karena memang lebih pekat dan harus diganti setiap hari teman-teman. Nah, pengalamanku dulu memang pakai ini aja, ini aku teman-teman, pakai ini tak tetesin di tempat ikan yang luka, kemudian airnya juga tak ganti setiap hari. Terus ada juga ini pakai amoxicillin teman-teman. Cuma pakai amoxicillin itu kalau beli di apotek harus pakai resep dokter. Itu juga lumayan bagus juga untuk mengobati angkat lendir. Terus juga ada ketapang. Ketapang itu juga lumayan. Aku lihat di tempatnya si Pamungkas, ikan-ikan peonan gitu, biasanya dia pakai ketapang direndam gitu, nanti diambil ekstraknya buat ikan-ikan peonan. Terus satu lagi nih teman-teman, ini ada garam ikan tuh kayak gini.
Garam ikan kayak gini nih. Nah, ini 5 ribuan segini. Cuma untuk ikan cana itu sebenarnya agak sensitif terhadap garam ya. Takutnya lendirnya bisa keluar. Karena kan kalau ikan cana itu dia kalau lendirnya keluar semua dia bisa mati teman-teman. Atau kalau kalian lihat ikan cana loncat, dia kering, lendirnya kering itu biasanya langsung mati. Ini dikit aja nih, dikit aja cuma buat untuk mencegah penyakit saja ini. Nih. Kalau untuk pakannya kalian bisa pakai kayak gini nih teman-teman. Cacing merah. Ini cacing merah kayak gini, ini memang proteinnya tinggi banget, lumayan untuk mempercepat proses penyembuhan. Terus juga untuk mengganti tenaga itu lumayan ini. Biasanya kalau aku ikan peonan kayak Stewarti baru datang itu ya tak kasih agriflavin, nanti pakannya cacing selama beberapa hari, insya Allah sudah pulih, sudah bagas waras tadi ya. Oke, itu aja teman-teman, aku spill tentang cara penanganan ikan peonan, terus juga rekomendasi dari obat-obat untuk ikan peonan, dan ya itu bisa juga untuk semua ikan sih. Oke, gitu aja, dan semoga ini bisa menambah wawasan buat kalian. Aku share apa yang aku tahu, ya hal-hal yang umum lah ya. Oke, gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus tutup toko dulu ya, bye.